Sinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Sinta. Pemerintah memastikan memberikan layanan jaminan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui program di BPJS Kesehatan. Selain itu, dalam mendukung terjaminnya layanan kesehatan mencakupi setiap lapisan masyarakat, pemerintah juga melibatkan beberapa pihak seperti kepolisian dalam penerbitan surat keterangan catatan kepolisian. Lantas, bagaimana proses penerbitan SKCK dengan sinergi bersama BPJS Kesehatan? Simak Radio Talk El Sinta Semarang bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Semarang dan juga Polrestabes Semarang selama 1 jam ke depan yang akan dipandu oleh saya Muhammad bin Jahidin, dan inilah Radio Talk El Sinta Semarang selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pendengar El Sinta Semarang dimanapun Anda berada? Pagi hari ini El Sinta Semarang kembali hadir ya, Radio Talk. Wah, Masya Allah, pagi ini sudah hadir narasumber-narasumber istimewa dari dua pihak yang kalau mungkin kita bayangkan apa hubungannya antara keduanya. Tapi di dalam ruangan ini bersatu atas dasar apa kita nanti akan perbincangkan ya pendengar ya. Anda juga senantiasa bisa memberikan tanggapan, pertanyaan, komentar Anda ke line telepon kami di 024 7648 9100, juga pesan singkat WhatsApp kami 0877 21109100. Sudah ada Relationship Officer dari BPJS Kesehatan Cabang Semarang, ada Mbak Diana Laura M. Saragi. Selamat siang Mbak Laura. Iya, sebentar, ini mic-nya belum kedengeran. Ini bisa dimajuin sedikit Mbak Laura, mungkin lebih dekat. Nah, coba bisa. Oke, sudah aman ya Pak Tri? Belum ya? Kita coba perbaiki dulu ya. Saya sapa dengan narasumber satunya lagi. Ada Kak Urian Minsat Intelkam Polrestabes Semarang, ada Pak Ibda Partin SH. Selamat siang Pak Partin. Ya, selamat siang Bang Muhammad. Iya, bagaimana kabarnya Pak Partin? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik. Kalau Mbak Laura coba bisa dites. Wah, ini belum tersambung ya Pak? Oke, baik. Kita pendengar, nanti kita akan kembali lagi. Nantikan terus Radio Talk El Sinta Semarang bersama dengan BPJS Kesehatan dan juga Polrestabes Semarang sesaat lagi. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk. Harimu Senin selalu. Demikian sumpah yang sering diucapkan netizen di media sosial kepada pihak-pihak yang tidak disenangi. Bagi sebagian orang, Senin memang identik dengan suasana yang tidak nyaman, menegangkan, mencemaskan, bahkan menakutkan. Banyak versi tentang penyebab mengapa hari Senin menjadi hari paling dibenci dan memunculkan sindrom I Hate Monday atau Sunday Scary. Solusi apa yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari sindrom I Hate Monday? Berikut beberapa rekomendasi yang mungkin bisa dipertimbangkan. Pertama, menjaga kesehatan mental dengan menjadikan hari Minggu sebagai waktu libur yang santai, tenang, dan menyenangkan. Kedua, merawat stamina dengan berolahraga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, serta tidur yang cukup. Ketiga, hindari media sosial atau konten-konten yang mengundang tekanan dan kecemasan. Perbanyaklah mengakses tayangan yang berisi informasi bermutu dan inspiratif, seperti Power Breakfast di El Sinta. Power Breakfast. Setiap Senin pukul 7 pagi, El Sinta menyajikan wawancara bersama para newsmaker dari kalangan tokoh-tokoh nasional atau pejabat negara untuk menggali inspirasi dari mereka. Power Breakfast bisa diakses di media sosial dan jaringan Radio El Sinta, live dan interaktif. Simak Power Breakfast agar Senin pagimu bahagia selalu. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk.
Baik, pendengar, kita kembali lagi ke Radio Tok El Sinta Semarang, masih bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Semarang dan juga Polrestabes Semarang ya, terkait BPJS dan juga persyaratan BPJS sebagai syarat administrasi untuk SKCK. Kita ke Mbak Laura dulu tadi, belum bisa apa. Mbak Laura, selamat pagi, apa kabar? Iya, selamat pagi Mas Muhammad dan penggemar El Sinta. Baik ya Mbak Laura ya. Baik. Tadi mohon maaf ini mic-nya agak terkendala Pak Parti dan Mbak Laura. Tapi bagaimana nih, apa sebetulnya yang mau kita bicarakan nih pagi hari ini di El Sinta Semarang? Karena tadi ada yang menarik tuh, ada hubungannya antara SKCK dan BPJS Kesehatan ini. Padahal dari dua instansi yang berbeda. Iya, siap. Jadi karena BPJS Kesehatan ini kan merupakan penyelenggara ya dari jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia. Dan untuk mengoptimalisasi, untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia terlindungi hak kesehatannya dalam badan penyelenggara jaminan kesehatan ini, maka pemerintah dalam hal ini bersinergi mengeluarkan Impres 1 tahun 2022 kepada ke-30 kementerian dan lembaga untuk bersinergi mendukung implementasi program JKN untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak dasarnya untuk pelayanan kesehatan. Nanti jangan sampai ada yang tidak bisa akses pelayanan kesehatan, atau ada yang karena masalah ekonomi, kondisi ekonomi akhirnya jadi jatuh miskin karena itu tidak bisa akses pelayanan kesehatan. Jadi demi untuk kemasyarakatan semuanya, berarti BPJS Kesehatan ini mau melindungi seluruh rakyat Indonesia untuk akses pelayanan kesehatan. Ini merupakan hak dasar security health insurance ini gitu. Jadi hubungannya dengan nanti dengan kepolisian SKCK ini dalam tahap untuk kita memastikan tadi perlindungan kesehatan buat pemohon SKCK supaya punya jaminan kesehatan begitu. Nggak hanya asuransi mobil gitu ya atau motor gitu, tapi yang ini juga harus terlindungi seperti itu kesehatannya. Tapi apakah selama ini masyarakat kemudian, nanti itu mungkin sebenarnya bisa konfirmasi Pak Partin ya dari kepolisian, apakah dengan diberlakukannya aturan ini kemudian masyarakat jadi semakin aktif berpartisipasi di BPJS, Mbak Laura? Ya, paling tidak masyarakat menjadi aware ya, menjadi sadar bahwa mereka perlu perlindungan kesehatan gitu kan. Kenapa sih perlu asuransi BPJS Kesehatan ya, kita sebut jaminan kesehatan, yaitu yang pertama untuk perlindungan kita, protection kita ketika kita sakit, kita sudah nggak bingung dengan biaya yang akan kita keluarkan, besaran biaya, karena semua sudah ditanggung di dalam program jaminan kesehatan ini. Terus yang kedua, kita adalah program sharing. Kalau kita tidak sakit ya, maka iuran yang kita bayarkan rutin bayarkan tiap bulan itu akan membantu untuk saudara-saudara kita. Jadi ada sistem gotong royong di sini. Terus yang ketiga, ini adalah amanat undang-undang, karena lahirnya jaminan sosial nasional ini itu diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jadi mewajibkan seluruh penduduk Indonesia, warga negara Indonesia itu punya jaminan kesehatan, karena kita tertinggal dengan beberapa negara Asia Tenggara, beberapa negara Asia Tenggara itu ya, untuk jaminan kesehatan, jaminan social security-nya itu kita kurang. Jadi karena itu masyarakat untuk pemerintah dalam hal ini juga mengupayakan masyarakat bisa aware gitu. Jadi kita harus masuk ke lini-lini yang kiranya sering masyarakat butuhkan gitu untuk pelayanan publik. Jadi karena BPJS Kesehatan menyelenggarakan pelayanan publik, sehingga harus bersinergi dengan pelayanan publik lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin kepolisian untuk SKCK penerbitan itu. SKCK. Betul. Baik. Sebelum kita lanjut nih Mbak Laura dari BPJS, saya ke Pak Partin dulu ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ajak pendengar dulu ya untuk memberikan tanggapan, komentar, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nih. Ya, Anda pendengar bisa berikan tanggapan pertanyaan 024-764-8910 atau 0877-2110-9100. Pak Partin nih dari Kepolisian Polrestabes Semarang, saat Intelkam yang menerbitkan SKCK, seberapa besar sebetulnya pengaruh kemudian diberikannya syarat administrasi kepemilikan atau
pendaftaran BPJS ini pada penerbitan SKCK? Ya, sebelumnya terima kasih sekali para pendengar dari Radio El Sinta yang memang sejak diterbitkannya Perpol nomor 6 tahun 2023 bulan Oktober tanggal 13 itu kita sudah melaksanakan sosialisasi terkait dengan kepesertaan aktif dari BPJS. Nah itu yang dari situ kita sudah sosialisasi, dan untuk uji coba sebagai informasi, daerah uji coba itu ada 6 daerah uji coba di seluruh Indonesia, termasuk Polrestabes Semarang, Polrestabes Makassar, Polresta Barelang, Polresta Balikpapan, dari Polresta Denpasar, dan Polres Kabupaten Sorong. Dan itu memang sudah sesuai dengan Perpol yang ada karena menindaklanjuti dari Kepres nomor 1 tahun 2022. Dan memang sesuai dengan aturan kita untuk pemohon SKCK diwajibkan untuk menyertakan bukti kepesertaan aktif JKN atau BPJS. Dan ini memang dari sosialisasi itu juga kita memang ada timing waktu untuk memperkenalkan ke masyarakat bagaimana reaksi di masyarakat terkait dengan adanya persyaratan untuk JKN itu. Dan itu memang dari awal, mungkin dari Oktober itu kita sudah menyampaikan untuk sosialisasi tersebut, dan reaksinya di masyarakat memang ada yang mungkin belum tahu terkait dengan kepesertaan JKN untuk manfaatnya untuk apa. Ya, sebenarnya kita dari fungsi pelayanan saat ini Polrestabes Semarang sudah menyampaikan dengan langsung sama pemohonnya. Apa sih kenapa kok harus ada kepesertaan aktif itu, dan harus ada JKN masuk di persyaratan. Dan itu sekali lagi kita juga sampaikan memang untuk melindungi bentuk pemerintah untuk melindungi kesehatan di masyarakat. Dan memang awal-awal memang mungkin belum tersosialisasi dengan baik dari Oktober, tapi untuk saat sekarang yang memang sudah tahap mewajibkan untuk kepesertaan aktif ini dari bulan Maret 2024 ini sudah mewajibkan. Dan alhamdulillah untuk masyarakat Kota Semarang juga sesuai dengan data yang kami ada kemarin dari bulan Maret April itu sudah kita data, dan untuk kepesertaan yang tidak aktif itu sebenarnya hanya sedikit, Pak. Itu sekitar 24 pemohon yang tidak aktif. Dan yang lainnya dari data kami yang bulan Maret itu sebanyak 1.842 pemohon SKCK selama bulan Maret. April 1.420 pemohon SKCK, dan sampai dengan tanggal 15 Mei ini 486 itu memang yang tidak aktif dan harus mungkin pendaftaran ke JKN itu hanya 24 saja. Dan inilah suatu sebenarnya untuk Kota Semarang suatu kebanggaan buat kita bersama, karena sudah meningkatnya rasa kepedulian terhadap kesehatan di masyarakat itu sendiri. Itu dari sesuai dengan data yang kita miliki, dan untuk khusus pemohon SKCK, bukan mungkin yang lain mungkin, tapi yang khusus pemohon SKCK memang sudah kebanyakan memiliki untuk adanya kepesertaan aktif dari JKN tersebut. Gitu. Tapi memang berarti belum diterapkan di semua Polres di Indonesia ya? Ya, untuk sementara ini memang dari petunjuk dari Mabes Polri itu terkait dengan Perpol itu juga memang menindaklanjuti itu, memang saat sekarang masih uji coba dan diberlakukan hanya di wilayah
6 Polres dan Polresta. Tapi nanti kedepannya rencana memang nanti hasil evaluasi juga kalau memang itu bermanfaat dan tidak merugikan dari masyarakat sendiri, sudah tentunya nanti diberlakukan ke seluruh Indonesia. Oke, baik. Ini memang menarik ya. Jadi ada kesinambungan antara kepolisian dan juga BPJS Kesehatan yang mana, nah ini menjadi pertanyaan ke Pak Martin ini. Apa kemudian keuntungan atau mungkin yang bisa dirasakan baik masyarakat yang meminta mengajukan SKCK dengan mungkin kepolisian dengan persyaratan adanya BPJS Kesehatan kepada pengaju SKCK? Ya, dari Polrestabes sendiri sebenarnya untuk keuntungan itu kita hanya kepada masyarakat sendiri, masyarakat yang memang terlindungi terkait dengan JKN tersebut. Karena persyaratan-persyaratan yang sebelumnya itu memang sebenarnya sebelum adanya Perpol nomor 6 itu tidak mengikutkan itu, sebenarnya sudah ini dengan mudah untuk persyaratan tersebut. Tapi kita memang harus mendukung dari pemerintah, mungkin program-program pemerintah yang memang sudah pastinya baik untuk masyarakat kita khususnya di Kota Semarang ini. Baik. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita rehat dulu ya Mbak Laura dan juga Pak Martin. Kita akan simak pariwara berikut ini. Tapi Anda pendengar juga tetap bisa berikan tanggapan komentar ya. Line telepon kami 02476489100, juga pesan singkat WhatsApp kami 087721109100. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Shinta News and Talk. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Shinta News and Talk. Pendengar, Anda masih menyimak Radio Talk El Shinta Semarang, masih bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Semarang dan juga Polrestabes Semarang ya. Masih ada Mbak Laura ini dari Relationship Officer BPJS Semarang dan juga Pak Martin Kaurian Minsat Intelkam Polrestabes Semarang. Sebelum ke Pak Martin lagi, ke Mbak Laura lagi nih. Kemudian kapan persyaratan ini akan dimulai? Apakah memang sudah diterapkan Mbak Laura atau bagaimana sebetulnya penjelasannya? Ya, baik. Untuk tahapan daripada implementasi Perpol 6 tahun 2023 terkait dengan SKCK ini memang ada tahapan seperti yang disampaikan Pak Martin. Tadi ada tahapan uji coba, begitu kita sosialisasi ke masyarakat. Jadi tidak langsung diberlakukan serta-merta begitu ya. Begitu pemohon datang langsung kalau BJKN ditolak gitu, tidak. Jadi kita ada tahapan-tahapan di mana kita sosialisasi ya, kita uji coba. Jadi tahapan itu terbagi atas 2 sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Mabes, yaitu ya pertama di tahapan di Januari sampai Februari 2004 itu sosialisasi publikasi di daerah uji coba. Jadi di tahapan ini kami melakukan beberapa kegiatan dan bersinergi dengan kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Semarang. Satu, dalam hal penyediaan prasarana media standing manner ya yang ada di Polrestabes, dan juga kita sediakan untuk di polsek-polsek, ada 16 polsek kita sediakan ya standing manner terkait dengan pensyaratan JKN aktif. Nah begitu. Jadi pemohon itu kalau datang pengurusan SKCK dia bisa melihat. Nah seperti itu bahwa sekarang ada penambahan syarat. Yang kedua, kita juga melakukan sosialisasi tentunya kepada seluruh operator. Ya, tidak hanya di Polrestabes, juga di seluruh polsek. Harapannya seluruh operator SKCK ini juga bisa memahami begitu ya, bagaimana adanya persyaratan JKN ini kepada seluruh masyarakat, kemudian bagaimana penyampaiannya kepada masyarakat supaya tidak timbul kegaduhan. Dan kita tahu ya, Januari, Februari itu tahun politik. Betul. Agak-agak gimana gitu ya. Jadi kita harus bersikap lebih hati-hati, edukasinya kepada masyarakat juga. Jadi jangan sampai nanti menimbulkan kegaduhan.
huru-hara begitu ya. Yang itu ya. Kedua, ketiga kita juga melakukan pendampingan kepada teman-teman di operator SKCK. Jadi beberapa polsek besar kita datengin, ya kita kunjungi apa yang menjadi kendala mereka dalam penambahan persyaratan JKN ini. Kita kemarin ke yang gede-gede ya, ke Ngalian, Tugu, kemudian Genuk gitu ya, Gunung Pati gitu ya, Banyumani. Kita datang polsek, kita dampingin, kita coba mengkaji apa yang menjadi kesulitan dan diskusi bersama supaya nanti penyelenggaraan dengan tambahan syarat ini tidak membingungkan operator dan juga pemohon seperti itu. Terus yang keempat, kita juga menyediakan web portal JKN kepada seluruh operator SKCK. Nah, jadi kita menyediakan web informasi. Jadi untuk operator itu bisa mengecek berdasarkan NIK aja. NIK bisa ngecek tuh statusnya JKN-nya aktif atau enggak, seperti itu. Atau ada tunggakan atau bagaimana, nanti bisa langsung dicek. Jadi operator kita sediakan informasi web portal seperti itu. Jadi itu hal-hal yang kita lakukan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Tentunya juga kita sosialisasi tidak kurang-kurang ke badan usaha, kemudian ke kelurahan. Kita sampaikan hal ini, bahwa adanya penambahan syarat JKN untuk pengurusan SKCK. Jadi harapannya dengan kita sosialisasi secara masif juga, masyarakat juga lebih terinformasi lebih awal. Jadi tidak kaget, tidak bolak-balik nanti untuk pengurusannya seperti itu. Nah, tahapan yang kedua yaitu di Maret sampai dengan Mei ini kita adalah tahapan pelaksanaan uji coba. Jadi sudah seperti tadi kan sampai Pak Partin sudah mulai agak diketatin ini. 6 Polres tadi ya, Pak Martin ya. Agak mulai kita ketatin lagi. Sekarang untuk pengajuan SKCK memang harus melampirkan gitu. Tidak hanya kita sampaikan edukasi, sekarang juga bisa melakukan proses pendaftaran. Tidak perlu ke kantor BPJS Kesehatan karena kita sudah menyediakan di di Polrestabes itu ada barcode yang nanti terhubung dengan pelayanan administrasi online BPJS Kesehatan. Jadi cukup scan barcode aja, misalnya dia nggak aktif nih atau belum terdaftar, dia scan aja, terus nanti dia akan terhubung langsung. Nanti tinggal menyediakan file dokumen seperti KTP, KK, dan kemudian buku rekening untuk sebagai pensyaratan BPJS Kesehatan. Nah, cukup itu nanti sudah langsung kita kan akan keluarkan virtual account sebagai tanda pemohon itu sudah mencantumkan persyaratan pembayaran. Iya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, tapi seberapa penting sih sebetulnya masyarakat harus punya BPJS Kesehatan sehingga harus dijadikan syarat pengajuan SKCK. Nah, ini mungkin bisa keduanya nanti menjawab. Salah satu dulu, siapa dulu nih? Mau Pak Martin dulu apa Pak? Oke, baik, saya dulu ya. Jadi sebenarnya kalau pensyaratan JKN ini kan sebenarnya merupakan amanat undang-undang. Jadi sifatnya itu memang wajib. Nah, kalau di amanat undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional, kesehatan merupakan hak dasar. Hak dasar untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi kita sudah mulai membangun awareness ya kepada masyarakat bahwa perlunya jaminan kesehatan melalui undang-undang itu. Nah, undang-undang itu terbit tahun 2004, tapi pelaksanaannya BPJS Kesehatan hadirnya di tahun 2014. Kita tahu bahwa membangun sistem dan betul. Segala itu butuh waktu 10 tahun pelan-pelan. Nah, seperti itu. Dan ini memang cita-cita amanat undang-undang dasar juga untuk kesejahteraan. Jadi, dengan adanya jaminan kesehatan ini, masyarakat itu tidak perlu khawatir tentang pelayanan pembiayaan kesehatan di rumah sakit. Cukup membayar iuran secara teratur, mereka sudah nggak pusing nanti kalau sakit. Namanya manusia pasti ada musibah sakitnya. Iya kan? Mau ringan mau besar itu kan ya tergantungnya di atas, tapi pasti ada, dan kita harus melindungi diri kita dari hal tersebut. Dari biaya pelayanan dari biaya besarnya biaya pelayanan kesehatan yang kita tahu dari hari ke hari tidak semakin murah. Saya kemarin cabut kuku aja di IGD 200.000 loh.
Itu nggak semakin murah, semakin mahal gitu ya. Bagaimana kita dengan iuran yang sangat menurut saya ekonomis, ya nanti kita bisa milih iuran BPJS Kesehatan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sesuai dengan kemampuan. Itu kita sudah melingkupi seluruh pelayanan kesehatan yang kita butuhkan. Kita nggak perlu nabung secara itu ya untuk pelayanan kesehatan, asuransi. Kita lihat juga asuransi swasta, mohon maaf itu juga iurannya kan lumayan besar, dan ini flat loh iurannya. JKN itu dari usia 0 bulan tahun sampai dengan usia 60-70 ya segitu aja gitu. Dan itu ada prinsip gotong royong kita. Nah ini yang kita perlu bangun bersama, awareness masyarakat bahwa pentingnya jaminan kesehatan untuk kita semua. Karena dari umur 0 bulan sampai usia nanti senja tua itu pasti membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah seperti itu, jangan sampai nanti masyarakat tidak memiliki jaminan kesehatan nanti malah bingung, Pak. Ya begitu, malah bingung. Terus nanti kalau sebelum BPJS Kesehatan tuh saya pernah dengar teman-teman saya sampai harus menjual tanah, menjual kendaraan untuk ada saudara yang tertimpa musibah. Nah kalau sudah punya JKN sudah aman. Nah itulah yang kita ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat yang melalui nanti pelayanan-pelayanan publik. Jadi BPJS Kesehatan tidak bisa untuk sustainnya, BPJS Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri, harus bersinergi dengan kementerian yang lain, termasuk dengan kepolisian yang menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat untuk meningkatkan awareness. Jadi salah satunya untuk meningkatkan awareness masyarakat ya melalui pelayanan publik seperti itu. Kalau Pak Partin sendiri seperti apa ini, Pak Partin? Apa efeknya atau pentingnya bagi masyarakat kemudian ya tadi melengkapi administrasi BPJS untuk membentuk menerbitkan surat catatan kepolisian? Kan nggak ada hubungannya kalau saya ya. Ya memang yang sudah dijelaskan sama dari BPJS Mbak Laura terkait kenapa kok harus SKCK itu ada penambahan kembali itu kan. Jadi itu sebenarnya memang bentuk dukungan dari kepolisian juga untuk instansi-instansi terkait juga, dan khususnya untuk bisa secara untuk aturan dan undang-undang itu memang harus kita dukung secara penuh, dan pemerintah juga sudah pastinya yang saya sampaikan dari awal itu sudah pastinya untuk bisa mengupayakan bagaimana masyarakat itu sejahtera itu diawali dari mungkin kesehatan yang manusia sehat, keluarga sehat, semua sehat, otomatis itu dampaknya ke masyarakat juga berdampak, Pak. Dampaknya apa? Kalau misalnya sehat, otomatis kan untuk mencari kerja itu lebih mudah. Dan kalau misalnya sakit itu nanti dampaknya juga ke lingkungan. Mungkin yang tadi dijelaskan dari BPJS itu mungkin dari nggak tercover dengan BPJS, mungkin tidak ikut BPJS, itu juga nanti berdampak juga. Itu mungkin bisa saja karena tidak punya uang, tidak punya mata pencarian, karena harus mengcover BPJS itu, otomatis kan nanti tingkat tindak pidana semakin meningkat. Kalau semakin meningkat, otomatis kan berdampak juga dengan kepolisian. Itu ada hubungannya terkait dengan kesehatan. Intinya semuanya itu ke masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dari berbagai sisi. Dan ini kebetulan memang dari sisi kesehatan dan dari BPJS, dari JKN itu. Dan sudah pasti nanti dampak-dampaknya itu ke lingkungan sekitar yang disampaikan tadi. Ada kekurangan, otomatis kan dampaknya bagaimana caranya mungkin dapat uang padahal dia dalam keadaan sakit, bisa saja menghasilkan segala cara. Dan itu sudah pasti dengan sejahtera di
kesehatan, tidak ada yang sakit, otomatis mencari pekerjaan lebih mudah. Itu aja mungkin terkait dengan hubungan, itu terkait dengan kesehatan itu, Pak. Baik. Ya. Tapi kalau kita berbicara umum nih, Pak Martin, syarat SKCK itu apa aja sih sebenarnya? Ya. Dan ada bayarannya nggak sebetulnya? Ya. Nah, ini mungkin butuh diketahui pendengar juga nih, karena simpang siur informasinya. Ada yang bilang 150, ada yang bilang gratis, ada yang 350, macam-macam nih. Kalau Pak Martin yang ngomong langsung kan jelas. Ya Pak, sesuai dengan undang-undang juga, untuk biaya penerbitan SKCK itu sebesar Rp30.000. Itu PNBP, Pak. Ya. PNBP Rp30.000. Dan untuk persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi, yang pertama sebelum persyaratan dilengkapi kita harus tentukan itu persyaratan untuk apa, keperluannya untuk apa. Seandainya mungkin keperluan untuk swasta itu cukup di polsek terdekat. Dan tingkatannya untuk ke Polrestabes itu BUMN, TNI, Polri, dan ASN. Ya, dan ke luar negeri nanti yang terbilang juga Polda. Dan itulah tingkatan-tingkatan. Kalau misalnya ke Polda juga nanti yang ke luar negeri dan untuk yang lainnya. Dan khusus yang saat sekarang ya kemarin pemilu dan menjelang pilkada ini juga butuh ya berarti ya Pak Martin ya. Itu pejabat publik memang harus melengkapi SKCK. Dan SKCK yang diterbitkan khusus untuk pejabat publik lingkungan setara bupati, wali kota itu di tingkat Polrestabes. Kalau wali kota di sini berarti ke Polrestabes. Ya. Dan untuk gubernur nanti lingkupnya di Polda Jateng nanti. Syaratnya apa aja tadi Pak administrasi yang harus dipenuhi Pak Martin? Ya, untuk syarat-syaratnya yang pertama itu fotokopi KTP, fotokopi KK dan akta kelahiran, pas foto 4x6 6 lembar, 5 lembar karena nanti yang satu juga untuk sidik jari apabila tidak belum punya sidik jari. Dan yang terakhir itu memang tambahan memang dari sesuai dengan Perpol nomor 6 tahun 2023 itu adanya kepesertaan aktif JKN. Nah itu tadi berarti 30.000 nggak ada uang rokok untuk petugas ya Pak ya? Tidak ada. Di sini silakan untuk dibuktikan langsung ke pelayanan, silakan bisa langsung ke pelayanan di SKCK Polrestabes maupun di SKCK Polsek masing-masing jajaran. Oke, sudah ada pendengar ternyata nih. Sebelum kita lanjutkan Pak Martin dan juga Mbak Laura, ada Pak Pras di Banyumanik Semarang. Selamat pagi Pak Pras. Halo, selamat pagi Elsinta. Iya, silakan Pak Pras. Iya, saya mau tanya. Kemarin anak saya tuh baru bikin SKCK tuh bulan Januari kan, itu habisnya kan 6 bulan ya. Nah, nanti kalau misal butuh buat perpanjangan lagi, apakah perlu menyertakan bukti tadi JKN tadi itu ya? Itu. Untuk perpanjangan ya? Iya, ke perpanjangannya itu sih. Karena kan di awal kan sudah di syarat-syaratnya apakah perpanjangan nanti harus bawa dokumen-dokumen tambahan lainnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pras. Ada lagi pertanyaannya Pak Pras? Ada tapi lupa saya nanti kalau ada saya. Siap, boleh di WA kami ya Pak Pras ya. Terima kasih Pak Pras di Banyumanik. Selamat siang, sehat selalu. Baik, tadi ada pertanyaan menarik, tapi sebelum dijawab kita rehat dulu ya Pak Martin ya, dan juga Mbak Laura. Anda pendengar tetap bisa berinteraksi secara langsung 0247648910, juga pesan singkat WhatsApp kami 087721109100. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih mendengarkan Radio Talk Elshinta News and Talk. You're listening to Elshinta News and Talk. Anda masih mendengarkan Radio Talk Elshinta News and Talk.
Pendengar, Anda masih menyimak Radio Talk Elsinta Semarang, masih bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Semarang dan juga Polrestabes Semarang ya. Kita masih berbicara nih mengenai persyaratan baru untuk penerbitan SKCK dengan melampirkan kepesertaan aktif di BPJS Kesehatan untuk menerbitkan SKCK. Tadi ada pertanyaan dari Pak Pras di Semarang, Banyumanik. Pak Martin, silakan dijawab dulu atau Balor nanti menyusul ya. Baik, terima kasih Pak Pras yang ada di Banyumanik terkait dengan persyaratan mungkin yang harus dilengkapi. Kalau untuk perpanjangan itu memang masanya 6 bulan dari sejak diterbitkannya SKCK. Selama 6 bulan itu kalau seandainya memperpanjang sebenarnya tidak perlu untuk pengisian formulir di Super App. Kemarin memang dari kami Polrestabes itu untuk pengisian formulir itu dengan online itu dengan mengunduh aplikasi Super App. Dan apabila untuk perpanjangan itu memang tetap harus melengkapi persyaratan. Yang pertama itu adalah fotokopi KTP, yang kedua SKCK lama difotokopi atau yang aslinya silahkan, dan fotokopi JKN tersebut. Kenapa kita masih perlu untuk melampirkan fotokopi JKN? Karena ada yang mungkin baru mendaftar. Untuk mendaftar itu biasanya untuk pembayaran preminya kalau nggak salah itu 14 hari ya Bu, dari BPJS itu 14 hari. Dan biasanya hanya kita menyertakan virtual account aja, virtual account padahal belum terbayarkan di BPJS. Makanya kita perlu tetap melampirkan untuk fotokopi JKN karena itu. Dan apabila mungkin nanti ada tunggakan atau apa kan itu sudah dilunasi atau belum, atau sudah ada program dari BPJS kalau nggak salah itu program rehab. Rehab itu program cicilan untuk mungkin meringankan dari BPJS terhadap pemohon untuk JKN tersebut, untuk JKN. Mungkin itu Pak Pras. Yang pertama saya ulangi kembali untuk melengkapi berkas-berkasnya itu, yang pertama itu untuk fotokopi SKCK lama, fotokopi KTP, fotokopi JKN, dan untuk pas foto 4x6 itu 3 lembar saja. Oh, kalau perpanjangan 3 lembar ya. Kalau baru 5 lembar. 5 lembar, tadi. Betul. Baik, kalau dari Balora sendiri seperti apa? Ya, jadi kalau kepesertaan JKN ini memang sesuai dengan Perpol 6 tahun 2023 itu kan memang wajib untuk dilampirkan ya. Jadi memang kita bukti kepesertaan JKN itu untuk dalam pengurusan SKCK memang ada beberapa ya. Yang paling penting sih kalau kepesertaan aktif itu bisa dengan langsung capture aja atau screenshot kepesertaan aktif di menu peserta di aplikasi mobile JKN. Jadi harapannya nanti seluruh penduduk Indonesia khususnya di Kota Semarang, pendengar Helsinta itu sudah download aplikasi mobile JKN untuk mengecek keaktifan kepesertaannya. Jadi menu peserta. Nah, cukup capture itu saja nanti untuk dilampirkan untuk pensyaratan SKCK. Nah, bagaimana kalau saya ini belum punya BPJS atau BPJS saya nggak aktif nih dulu bikin tapi belum bayar bisa gitu. Ya kalau karena kita ada masa sampai regulasi yang terakhir ini kita masih ada 14 hari. Jadi sejak pendaftaran, kalau dia masih sama sekali belum punya BPJS, itu dari sejak dia pendaftaran, dia ada waktu 14 hari, ada masa tunggu 14 hari sebelum bisa dilakukan pembayaran. Nah, kalau masih nunggu 14 hari ini kan padahal segera nih ya untuk SKCK-nya. Nah, itu bisa melampirkan saja tadi yang disebutkan Pak Martin, virtual account.
Ya, virtual account sebagai bukti kepesertaan JKN aktif untuk peserta yang kondisinya tadi belum terdaftar sama sekali atau kepesertaannya nggak aktif dikarenakan dulu pernah kerja atau ikut orang tua gitu kan. Orang tua kan untuk pekerja penerima upah itu kita ada segmennya menjamin sampai anak usia 21 tahun. Nah, takutnya dia udah ikut orang tuanya, ternyata ini paling sering saya temukan kemarin ketika di Polrestabes, saya udah ikut orang tua gitu. Ketika dicek kepesertanya udah nggak aktif karena kita tadi menjamin menanggung anak sampai usia 21 tahun. Nah, kalau anak tersebut sudah selesai di pendidikan formalnya di universitas, itu nanti kepesertaannya menjadi nonaktif di atas 21 tahun. Nah, kalau dia mau aktif dia harus menjadi peserta mandiri, nggak boleh ikut dengan orang tuanya. Nah, ini yang banyak yang kurang dipahami, sehingga tadi kami sebanyak ketika melakukan pendampingan di Polrestabes, kita sampaikan bahwa bahwa jenengan ini perlu untuk melakukan pendaftaran ulang menjadi peserta mandiri. Untuk saat ini sudah kami sediakan melalui online, Pandawa cukup langsung WhatsApp. Nah, begitu sehingga nanti bisa langsung melampirkan surat virtual account kepesertaan tadi ya untuk pembayaran. Nah, gimana kalau yang dia sudah terdaftar tapi kepesertaannya nggak aktif karena ada tunggakan, nggak bayar ya, lupa atau sesuatu yang lain lah ya. Itu dia bisa mengikuti satu ya, bisa langsung dilunasi, dibayarkan, itu langsung kepesertanya aktif pada saat itu juga. Terus yang kedua dia melakukan tadi program rehab, rencana pembayaran bertahap yang bisa nanti di-apply langsung di aplikasi mobile JKN itu. Ada menu rehab di situ. Bantuan cicilan gitu ya. Jadi pembayaran bertahap untuk iuran JKN di situ. Nah, ketika dia sudah apply di situ dan di-submit, tinggal di screenshot, capture aja untuk lampiran ke SKCK untuk bukti kepesertaan JKN. Mungkin itu. Baik, ini saya bacakan beberapa WhatsApp nih masuk ini. Ada Pak Martin dan juga Mbak Laura ya. Ada tadi dari Pak Pras nih ya, dan udah inget nih nge-WA juga. Syarat kepindahan kepesertaan, kalau misal dari kantor lama mau urus kepindahan BPJS ke kantor baru, syaratnya apa aja ya? Ini tadi Pak Pras nanya. Kemudian ada Pak Dida Semarang. Jadi agak repot ya sebenarnya meskipun ada baiknya. Ini komen aja ini Pak, nanti bisa ditanggapi aja ya. Kemudian Bu Susi di Ngalian. Alhamdulillah kemarin syarat lengkap dan tidak kesulitan membuat SKCK. Hanya saja bisa diberi inovasi layanan SKCK online lebih baik lagi. Bravo Polrestabes Semarang. Kemudian Mas Mudin Tembalang. Apakah jika BPJS tidak aktif nanti bisa membuat SKCK atau tidak? Kan proses aktivasi BPJS itu kadang bisa 1 bulan. Apalagi kalau sampai nunggaknya agak lama. Tadi sebenarnya sudah terjawab tapi mungkin bisa dijelaskan kembali. Pak Rudi Genuk, semoga dengan adanya persyaratan seperti ini tidak jadi mempersulit masyarakat untuk mendapatkan haknya ya. Semoga bisa lebih baik lagi. Siapa dulu nih mau menanggapi dan mau menjawab? Ya, coba. Mbak Laura, silakan. Saya dulu. Tadi terkait dengan kepindahan ya dari Pak Pras ya tadi. Nanti saya dikoreksi. Terkait dengan perpindahan dari PT yang lama ke PT yang baru ya Pak. Jadi nanti Bapak bisa langsung ke HRD aja ya Pak. Jadi bisa langsung ke HRD-nya Bapak di tempat kerja yang baru untuk langsung didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Jadi nanti kita mungkin perlu kami informasikan bahwa kami punya segmentasi kepesertaan. Jadi di kepesertaan BPJS Kesehatan itu ada beberapa segmen. Kami terbagi atas 2 segmen besar, yaitu satu segmen penerima bantuan iuran, nah PBI, atau yang sering kita dengar itu bantuan dari pemerintah, di mana iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah. Nah, itu memang ada kriteria khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian Sosial dengan menggunakan dana APBN.
Itu segmentasi yang pertama. Segmentasi yang kedua untuk kepesertaan JKN ini adalah bukan penerima bantuan iuran. Artinya peserta masyarakat ini membayar iuran. Membayar iuran. Ada yang pertama tadi kita tahu peserta mandiri ya. Peserta mandiri yang per keluarga gitu ya. Satu keluarga satu kakak harus ikut. Kenapa nggak boleh ikut bapak aja atau ibu aja? Nggak, masa pilih-pilih tapi dikasih, nggak boleh ada diskriminasi ya. Jadi karena kesehatan itu kan penting buat kita semua, sehingga satu keluarga ini perlu terlindungi, perlu kita lindungi untuk kesehatannya. Sehingga untuk tadi kepesertaan mandiri harus satu kakak yang itu ya. Terus yang kedua ada lagi segmen yang pekerja penerima upah. Nah, pekerja penerima upah ini adalah mereka-mereka yang setiap istilahnya mendapatkan penghasilan dari pekerjaan dari pemberi kerjanya, seperti itu. Kayak seperti mungkin ASN, TNI, Polri yang penyelenggaranya adalah pemerintah, pemberi kerjanya. Ada juga yang sektor swasta. Nah, kalau sektor swasta, perusahaan, yayasan, ya monggo nanti yang mendaftarkan adalah dari pihak pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan untuk seluruh pekerjanya. Jadi mungkin jangan pilih-pilih ya pekerja yang didaftarkan hanya yang bekerja 1 tahun, yang sudah jadi pegawai tetap gitu ya, yang baru kontrak atau yang baru 3 bulan itu enggak, karena enggak dianggap. Nah, karena ini kita nggak boleh ada diskriminasi ya, karena hak semua orang itu sama. Jadi pemberi kerja ini diberikan amanat yang oleh pemerintah untuk mendaftarkan dan melindungi kesehatan untuk para pekerjanya. Nah, jadi tadi untuk Pak Pras, silakan Pak Pras langsung saja ke HRD-nya, nanti tinggal memberikan KPP atau KK sebagai syaratnya untuk nanti didaftarkan melalui sistem. Nah, sistemnya nanti ada online dari kami yang cukup dari tempat bekerja, tidak perlu ke BPJS sekarang, langsung saja nanti bisa langsung otomatis terdaftar ke kami. Nah, itu pekerja penerima upah. Ada juga yang tidak bekerja, bukan pekerja, mereka ini yang pensiun. Nah, pensiun ini masih terbagi lagi. Kalau dulu pensiun ASN, Polri, itu ya TNI yang dari pemerintah, tentu itu udah otomatis BPJS-nya aktif. Artinya tinggal hanya melaporkan ke BPJS, ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui online Pandawa, WhatsApp itu ke kami untuk menyertakan bukti kalau sudah pensiun. Sudah pensiun tadi, ada melampirkan SK pensiun tadi. Nah, sehingga kepesertaannya masih tetap bisa dilanjutkan. Tapi kalau pensiunan swasta ya nanti lanjutnya ke menjadi peserta mandiri seperti itu. Ada juga yang investor, itu juga bukan pekerja atau WNA ya. Wah, itu juga harus WNA paling sedikit sudah bekerja 6 bulan. Itu wajib jadi peserta JKN, seperti itu. Itu kurang lebih tentang segmentasi kepesertaan yang ada di kami, seperti itu. Jadi nanti monggo silakan Pak Pras nanti bisa langsung ke HRD saja. Ya. Pak Martin mungkin bisa menanggapi tadi beberapa tanggapan dari pendengar. Ada yang mungkin mengeluh belum dicoba tapi sudah mengeluh, ada yang sudah memberikan juga statement ya lancar saja sebetulnya. Ya kalau untuk aturan-aturan yang baru itu memang kan perlu waktu penyesuaian sehingga mudah-mudahan dalam waktu ini sudah sosialisasi dengan masif gitu, itu minimalisir untuk mungkin komplain itu jelas ada untuk aturan-aturan yang baru dan masih berlangsung dan baru dilaksanakan pada bulan Maret ini. Dan untuk dari ibu-ibu yang memang ini dari pendengar semuanya yang merasa terlayani dengan SKCK sekarang, dan memang makin tahun itu kita laksanakan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan apa yang mungkin kurang, dirasa kurang, kita perbaiki dan minimalisir untuk komplain dari masyarakat. Kayak contohnya dari sebelum adanya pengisian formulir secara online
itu di Polrestabes luar biasa Pak untuk pemohon yang antrian di luar. Dan itu sempat juga salah satu pemohon yang komplain di Laporgub, karena memang mungkin belum tahu prosedurnya, ya langsung lapor Laporgub. Tapi setelah kita jelaskan dan kita tindak lanjuti ke pemohon dan kita langsung tindak lanjuti respon masyarakat itu langsung ke lokasi, langsung datangi tempat tinggalnya. Setelah kita datangi, kita sampaikan untuk klarifikasi bahwa memang pemohon SKCK itu ada, kalau dulu itu ada pembeda yang untuk pemohon SKCK perpanjangan sama SKCK yang baru pengajuan. Karena SK perpanjangan otomatis sudah ada rumus sidik jarinya, sehingga mungkin hanya melampirkan fotokopi SKCK lama, dan itu dia data-data masih ada dan lengkap. Tapi kalau misalnya SKCK yang baru, otomatis kan harus ada komplit juga, desain komplit juga harus ada perumusan sidik jari, dan itu yang mungkin memerlukan waktu. Jadi dikira mungkin kita membedakan kenapa itu sudah cepat, kok ini masih lambat. Karena proses untuk sidik jari juga ada, perumusan sidik jari ada itu. Dan terkait dengan ini untuk pelayanan juga kita dari Polrestabes Semarang sudah tentunya banyak inovasi Pak untuk terkait dengan pelayanan dari SKCK. Yang pertama itu adalah inovasi Saturday Night, itu pelayanan malam minggu. Ya. Dan itu memang khusus kita peruntukkan untuk pemohon yang tidak ada waktunya di jam kerja. Dan saat sekarang untuk pelayanan malam minggu sebelumnya itu dilaksanakan di pos Simpang 5, tapi untuk saat sekarang sementara itu masih kita dilaksanakan di tempat pelayanan yang seperti biasa di Polrestabes. Dan itu memang perlu sosialisasi, karena memang dengan adanya ini juga kita sampaikan, rupanya ada ya untuk inovasi untuk layanan malam minggu gitu. Memang itu kita sampaikan itu karena itu. Dan lagi untuk pelayanan PP Mangkang. Itu ada pelayanan dari Polrestabes Semarang juga di Mall Pelayanan Publik di Mangkang. Itu di Terminal Mangkang Pak, yang lantai 2. Itu juga melayani untuk penerbitan SKCK untuk di Kota Semarang dari Polrestabes Semarang, dan kita menugaskan di MPP Mangkang gitu. Baik Pak Martin dan juga Mbak Laura, nggak terasa sudah 1 jam ini. Masih banyak sebetulnya yang harusnya kita bahas ya, tapi mungkin lain kesempatan kita bisa berbincang lagi ya. Terima kasih banyak ini Pak Martin dan Mbak Laura, sehat selalu ya. Nanti lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, demikian tadi pendengar ya, Relationship Officer dari BPJS Kesehatan Cabang Kota Semarang, Diana Laura M. Saragi, dan juga Kak Orian Min, Satintelkam Polrestabes Semarang. Ibda Partin, saya Muhammad bin Jaidin juga sekaligus pamit. Selamat siang, sampai jumpa, sampai bertemu lain waktu. Elshinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio Elshinta. Elshinta News and Talk.